Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung telah memerintahkan Dinas Sumber Daya Air untuk melakukan perbaikan jalan amplas di bantaran Kali Pulo Gadung, Jakarta Timur. Pramono menyampaikan proyek pengerjaan jalan tersebut sebelumnya dikerjakan oleh Dinas SDA DKI karena lokasinya yang berada di sebelah sungai. Yang di Pulau Gadung saya sudah memerintahkan, itu kan dulu sumber daya air yang mengerjakan. Kemudian memang amblas dan berujungannya sudah kita minta untuk segera dilakukan, dan kemarin saya sudah minta kepada SDA untuk segera menyelesaikan, termasuk kerjasama dengan. Beralih ke informasi selanjutnya, Jalan Cinta di Pulo Gadung, Jakarta Timur amblas sejak 5 bulan lalu. Warga resah karena tak kunjung diperbaiki dan membahayakan. Nah, seperti inilah pemirsa kondisi Jalan Cinta, jalan alternatif utama di Pulo Gadung, Jakarta Timur. Jalan selebar 6 meter dan panjang 100 meter ini amplas. Retakan besar mengakibatkan kontur jalan miring. Jalan amblas di bantaran kali ini terjadi sejak 5 bulan lalu, namun tak kunjung diperbaiki. Warga pun khawatir karena banyak kendaraan yang masih melintas dan anak-anak juga kerap bermain di sekitar lokasi yang amblas. Menurut warga, jalan amblas diakibatkan aktivitas alat berat Dinas Lingkungan Hidup untuk pengerukan sampah Kalisunter. Dan pemirsa, rekan kami Berliana Mileni menyambangi lokasi jalan amblas tersebut untuk menggambarkan situasi dan kondisi di sana. Berikut laporannya. Ya pemirsa, saat ini saya sedang berada di Jalan Cinta Pulo Gadung, tepatnya di RT 11 RW 03, lokasi di mana terjadinya jalan amblas ataupun kemiringan jalan untuk masyarakat beraktivitas ataupun berlalu lalang. Saya akan coba tunjukkan kepada Anda bagaimana situasi dari jalan amblas yang ada di Jalan Cinta ini. Ini saya akan tunjukkan juga kepada Anda, ini merupakan pembatas pemirsa, pembatas yang membatasi antara jalan dan juga Kalisunter yang ada di sebelah kanan saya. Seharusnya pembatas jalan ini lebih tinggi dibandingkan dari batu-batu yang memang membatasi Kalisunter. Akan tetapi saat ini ketinggian sudah sama. Ini juga menunjukkan bahwa memang adanya kemiringan yang cukup curam di Jalan Cinta ini yang menyebabkan memang juga terjadi retakan sepanjang 100 meter dan juga membahayakan ataupun menyulitkan masyarakat untuk beraktivitas. Kemudian kalau bisa Anda saksikan juga di kaca Anda, memang terdapat pembatas jalan begitu ya, memang diinisiasikan oleh masyarakat agar masyarakat tetap bisa melalui jalan ini meskipun hanya diperbolehkan sepeda motor, dan juga agar membatasi wilayah yang curam, kemiringan curam ini, dan juga jalan yang masih bisa dilalui oleh masyarakat. Sudah berjalan sejak 5 bulan yang lalu, hingga saat ini masih belum ada solusi konkret dari pemerintah terkait amblesnya jalan di Pulau Gadung ini, sehingga masyarakat memang masih terus mengharapkan agar ada solusi ataupun penyelesaian dari masalah ini. Saya akan coba mengajak Anda berbincang dengan salah satu pengurus di wilayah Jalan Cinta ini untuk mengetahui bagaimana kronologi dari kejadian ini. Bapak izin boleh turun sedikit? Nah, Oke. Bapak boleh diperkenalkan namanya siapa, Pak? Nama saya Arif Mustafa, di sini sebagai staf bendahara. Bapak boleh jelaskan sedikit ini awal mulanya pada bulan apa dan sebetulnya penyebabnya apa jalan ambles? Mulainya dari sebelum puasa. Sebelum puasa itu mulai pengerukan jalan. Cuman dampaknya ya mungkin dari awal getaran dari Belko mungkin Mbak, tonasenya kebesaran ya. Tapi untuk jalan longsornya setelah beko itu ditarik baru terjadi amblas. Oke, jadi memang karena ada alat besar eskavator atau beko ini yang ada di sini, ini menyebabkan jalan amblas. Kemudian hingga saat ini apakah sudah ada solusi dari pemerintah daerah kah atau dari dinas sosial seperti apa, Pak? Kalau yang baru terlihat hanya baru pemasangan kayu aja, kayu yang pancang. Mungkin biar sebabnya mungkin biar nggak melebar ya mungkin ya. Kalau dari pemerintah sendiri belum ada tembusan hingga hari ini, hingga sudah berjalan hampir 5 bulan, belum ada dinas-dinas terkait yang meninjau atau melakukan sesuatu lah. Kemudian terakhir Pak, harapannya ke depan ini seperti apa?
Harapan kami sebagai pengurus itu agar segera direalisasi atau diperbaiki, karena ini juga termasuk jalan akses utama buat warga sekitar yang bepergian atau gerobak-gerobak yang pada lalu lalang, ya termasuk jalan utama gitu. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Itu dia pemirsa, tadi perbincangan saya dengan salah satu pengurus di Jalan Cinta Pulau Gadung yang memang mengharapkan agar pemerintah segera memberikan solusi dan juga penyelesaian agar masyarakat bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala dan jalanan ambles ini bisa segera diperbaiki. Dari Jakarta, Berliana Mileni, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Sementara itu, tim hukum Jokowi yang tergabung dalam Pradi Bersatu meminta kubu Roy Suryo jangan senang dulu karena hasil putusan pra-peradilan hari ini bukan kemenangan telak dalam pokok perkara. Sekjen Pradi Bersatu Ade Darmawan juga menyebut pra-peradilan kedua yang diajukan Roy Suryo akan sia-sia. Saudara Roy Suryo jangan senang dulu. Ya, biasa aja. Ya, biasa aja. Ini bukan kemenangan telak dalam pokok perkara. Sekali lagi saya ulangi, ini bukan kemenangan telak dari pokok perkara. Ini adalah di mana disampaikan oleh hakim tunggal bahwa sah atau tidak sahnya satu penangkapan, penahanan, dan penggeledahan. Satu tidak sahnya penangkapan, memang hari ini kita lihat dia melenggang kangkung. Memang dari media ke media kan ada Roy Suryo nggak ditahan, tangkap, ya dia dijemput itu tidak diborgol. Baik-baik yang dia katakan G30 SPK itu tidak nyata. Nah ini juga yang perlu menjadi pertimbangan sebenarnya tadinya, tapi karena ini sudah selesai, saya anggap bahwa kita harus menghormati putusan pra-pid. Nah jadi artinya upaya paksa sebahagian, perlu digarisbawahi, sebahagian. Bukan menang telak, tidak. Karena tidak menggugurkan pokok perkara. Pokok perkara adalah peristiwanya. Nah peristiwanya itu tidak gugur, saudara. Ya, tidak gugur. Artinya dia melakukan pra-pid kedua di sini tercermin bahwa untuk pra-pid kedua saya rasa hal yang sia-sia. Dan ini kita harus betul-betul kawal untuk pra-pid yang kedua agar supaya cepat masuk kepada pokok perkara. Jangan-jangan. Sementara itu, pemirsa, selesai pra-peradilan terkait penangkapan kuasa hukum Roy Suryo menyatakan masih akan mengajukan pra-peradilan baru yang menuntut pokok perkara pasal 32 ayat 1. Ya, kita patut berbahagia dan berbangga hari ini, tetapi yang saya ingin garis bawahi, perjuangan kita itu masih panjang. Masih ada nanti Jumat kita memulai pra-peradilan yang baru. Nah, pra-peradilan yang baru ini akan menentukan pokok perkara nanti. Karena kita akan mengajukan pasal 32 ayat 1 yang kami anggap itu adalah pasal selundupan hanya untuk bagaimana bargaining power penyidik bisa menahan sewaktu-waktu baik Mas Roy maupun Dr. Tifa. Karena itu kita akan ajukan, kita berusaha insya Allah rontokkan pasal ini, karena pasal ini paling tidak menurut kami tidak disertai dengan fakta dan peristiwa yang sesungguhnya. Tidak disertai dengan dua alat bukti yang cukup. Itu perjuangan kita yang harus kita jalani berikutnya dan mohon dukungan. Dan sekali lagi bahwa ini tidak bermaksud untuk menghambat pokok perkara, karena pra-peradilan ini adalah hak yang diberikan oleh undang-undang dan terbuka kepada tersangka dan terbukti. Ternyata hari ini pra-peradilan itu paling tidak memulihkan harkat Mas Roy bahwa proses penggeledahan, penahanan dan penangkapan dan penahanan itu tidak sah. Dan hakim tadi memastikan bahwa Mas Roy adalah orang yang patuh, orang yang kooperatif, orang yang melakukan wajib lapor sesuai dengan perjanjian dengan penyidik agar tidak ditahan sebanyak 30 kali. Sehingga yang menciderai janji itu bukan Mas Roy, tetapi penyidik sendiri yang menangkap tiba-tiba, yang menahan tiba-tiba tanpa alasan yang bisa dibenarkan. Karena itu hakim secara substantif, ya, secara adil menyatakan bahwa proses rangkaian penggeledahan, penangkapan dan penahanan itu tidak sah. Bagaimana dengan pokok perkara? At any time sesungguhnya kami siap untuk disidangkan pokok perkaranya
tidak seperti yang dikatakan bahwa Mas Roy mengulur-ulur waktu, tetapi berdasarkan kitab undang-undang hukum acara pidana yang baru, kalau kita mengajukan pra-peradilan itu adalah hak kita, sekali lagi hak kita, karena kita ingin berperang tetapi dengan jalan yang jauh lebih mulus. Seandainya pasal-pasal 32 ayat 1, pasal 35 sudah dirontokkan di pra-peradilan, maka kita hanya menghadapi pasal-pasal yang ringan saja. Nah, ini adalah bagian dari strategi yang mohon kawan-kawan sekalian, termasuk lawyer-lawyer yang lain di medan manapun, menghargai hak kami untuk memperjuangkan bagaimana strategi ini bisa berjalan dengan baik demi Mas Roy dan tentu demi penegakan hukum itu sendiri. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.